Wait. Pak Jaini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bergabung? Sudah. Suara saya sudah terdengar, nggih? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati itu masih Dekan... belum kedengaran, Pak Patek. Belum kedengaran? Terdengar, Pak. Terdengar sudah jelas ya? Pak Jaini. Sudah jelas. Sudah nggih? Wajah juga sudah jelas wajah. Cakep sekali. Cakep ya, sudah ya. Pak. Sudah. Alhamdulillah. Ya. Fresh. Kelihatan Mantap. tampan ya. Tampan ganteng, Pak. Ya. Ya, kayak Gunawan. Anggun Menawan. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan PAI, Bapak Dr. Haji Salapuddin MSI. Yang saya hormati Bapak Sekjur, Bapak Muhammad Saifuddin MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan. Dan juga tidak lupa Bapak Ibu guru pamong yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa bermuajahah melalui Zoom meeting. Dan alhamdulillah kita semua mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan ya, terutama pada masa pandemi seperti ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sedianya acara ini akan dibuka oleh Pak Dekan, Pak Dr. Muhammad Sugeng Solihuddin, tapi karena beliau juga harus menyerahkan mahasiswa PPL ya di MAN Pekalongan kalau tidak salah, sehingga beliau meminta saya untuk membuka ya pembekalan DPL dan guru pamong mahasiswa PPL jurusan PAI ini. Sebenarnya saya sendiri juga jam 10 ini harus menyerahkan mahasiswa PPL PBA di MTS Simbang Kulon, Bapak Ibu. Nah, sehingga ini posisi saya sekarang di Masjid Simbang Kulon. Ya, di masjid Jalan apa ini? Di sebelah persis ya sekolah atau madrasah MTS Simbang Kulon. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa atas nama fakultas kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Ibu DPL dan guru pamong yang sudah berkenan bersedia menjadi dosen pembimbing dan juga guru pamong mahasiswa jurusan PAI FTIKN Pekalongan. Saya menyadari bahwa dosen-dosen kami di FTIK itu sangat sibuk sekali, terutama juga dengan adanya PPG dalam jabatan Bapak Ibu, sehingga saya melihat dosen-dosen kami di FTIK itu sangat padat sekali kegiatannya. Sampai tadi malam kami masih refreshment terkait dengan PPL mahasiswa PPG bersama dosen-dosen FTIKN Pekalongan dan juga guru pamong. Sehingga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen. Dan saya melihat di sini DPL atau dosen pembimbing lapangan di jurusan PA itu adalah dosen-dosen senior ya. Ada Pak Haji Zaini, Teh Mumun, dan lain sebagainya. Saya kira saya melihat di sini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru pamong yang telah berkenan dan juga bersedia menerima anak-anak kami, dan tentu kami berharap anak-anak kami ini bisa dibimbing ya, diarahkan sehingga
mereka betul-betul mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan PPL ini. Yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa kegiatan PPL ini merupakan kegiatan rutinitas akademik ya, di mana PPL ini merupakan salah satu kegiatan yang masuk pada kurikulum di masing-masing jurusan. Adapun mekanisme PPL nanti kami sepenuhnya serahkan kepada madrasah, pada sekolah ya, kepada kepala madrasah, kepala sekolah dan juga guru pamong. Apakah itu nanti sistemnya blended, daring atau luring. Nah, sementara di MTS Simbang Kulon ini baru saja saya mendapatkan informasi dari anak-anak kami bahwa di Simbang Kulon ini, di MTS Simbang Kulon itu mekanisme kegiatan PPL-nya itu nanti blended, Bapak Ibu. Jadi luring daring kombinasi. Tetapi kalaupun nanti memang mekanisme blended ini akan dilaksanakan, kami mohon sekali lagi kepada Pak Kajur, Pak Sekjur, mohon anak-anak kita ya atau semuanya itu terjamin kesehatannya. Jadi artinya nanti kalau mekanisme blended pun dipastikan ya bahwa anak-anak kami dan juga Bapak Ibu guru di sekolah, di madrasah juga terjamin kesehatannya. Artinya betul-betul safety ya. Jangan sampai ada di antara kita anak-anak kami juga barangkali nanti tidak mematuhi prokes ya, protokol kesehatan. PPKM hari ini berakhir kalau sesuai jadwal, tapi tidak tahu nanti kalau dari pemerintah ada perpanjangan lagi. Tapi semuanya kita manut apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, oleh Pak Presiden. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi mohon protokol kesehatan tetap dijaga. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan untuk pembekalan barangkali nanti bisa disampaikan oleh Pak Kajur, Pak Kajur atau Pak Sekjur. Mohon maaf Bapak Ibu DPL, guru pamong, jadi biasanya kita bisa makan snack ya, aqua, lemper dan lain sebagainya, tapi karena virtual ini semuanya kita tidak bisa makan-makan. Jadi nanti bisa mentahannya saja ya Pak Kajur. Mentahan saja Pak Kajur. Mentahannya baik Pak. Mentahannya saja ya. Mohon dicatat Pak Kajur PAI. Baik, saya kira itu, terima kasih. Mari kita buka kegiatan PPL mahasiswa PAI ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas, tidak tutur yang kurang pas. Sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kajur, nanti mohon izin, kami juga harus menyerahkan mahasiswa PPL. Kami insya Allah ikut nanti. Artinya saya juga kan bagian dari DPL PAI ya, di MTS 45. Kami mohon izin nanti ya. Nggih, matur nuwun, Pak Wadek. Nggih, sami-sami. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Jaini MPD MAG. Acara selanjutnya arahan dari Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Haji Salahuddin MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dekan, yang kami hormati Bapak Wadek 1, Bapak Dr. Muhammad Jaini,
MPDMAG, yang kami hormati juga Bapak dan Ibu DPL, dan yang sangat kami hormati Bapak dan Ibu Guru Pamong yang berpartisipasi dalam kegiatan PPL kali ini. Pertama, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah bahwa alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan akademik sekaligus juga kegiatan bagaimana kita melakukan integrasi dengan stakeholders, yaitu kegiatan PPL ini. Pertama tadi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wadek yang sudah membuka sekaligus juga memberikan beberapa patokan-patokan dasar, sehingga pada kesempatan ini kami hanya memberikan beberapa tindasan, dan nanti secara teknis juga akan kami jelaskan, nanti akan disampaikan oleh Bapak Sekjur. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa PPL itu adalah suatu kegiatan akademik yang terintegrasi dengan kurikulum yang ada, sehingga ini adalah satu yang tidak bisa ditinggalkan. Dan kita tahu bahwa ini adalah satu upaya untuk bagaimana agar para mahasiswa kita ketika selesai menjadi guru itu, atau ketika menjadi guru itu memang benar-benar menguasai tidak hanya dari sisi teknik, tidak hanya dari sisi teknis, tapi juga dari sisi praktek. Nah, kita tidak ingin bahwa mahasiswa kita itu gagap ketika harus berhadapan dengan sesuatu yang ada di lapangan. Nah, PPL kita selenggarakan selama 45 hari, mulai pembekalan pada hari ini, dan semestinya kita akan ada proses penyerahan itu direncanakan tanggal 11, tapi tanggal 11 kelihatannya hari libur ya. Itu nanti kita selesaikan ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru nanti dari para mahasiswa dan juga mungkin dari Bapak dan Ibu DPL akan berkoordinasi ya, kapan pelaksanaan penyerahan itu. Tapi yang pasti bahwa kita ingin bahwa kegiatan penyerahan itu bisa dilaksanakan segera, sehingga para mahasiswa itu bisa segera mengikuti atau melakukan tugas PPL itu dengan baik. Bisa tuh ya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati dan para dosen yang di sini tadi disampaikan ada banyak dosen senior kita ya. Ada yang pertama Bapak Zeni, ini adalah kita sering menyebutnya sebagai guru besar dia, karena beliau memang paling senior dia. Kemudian ada Bapak Warik Sabtu, kita juga nanti akan berpartisipasi ya, yaitu Bapak Haji Muhlisin ya, Dr. Haji Muhlisin. Cuman pada kesempatan ini izin masih melakukan tugas yang sama, yaitu penyerahan. Dan juga ada ya Bapak Wadek satu sendiri, ini juga salah satu yang nanti akan menjadi DPL. Jadi memang benar bahwa di dalam pelaksanaan ini kita sangat dibantu oleh para dosen-dosen senior ya, yang ini akan memberikan warna tersendiri dalam pelaksanaan PPL. Di samping juga kita mengakomodir dan juga mendapatkan support dari dosen-dosen baru ya, yang sudah mulai melakukan tugas-tugas akademik PPL ya, dan yang lain ya, bimbingan dan yang lain ya, ini kita sudah mulai melibatkan ya. Itu kami yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang bersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada para guru pamong dan kepada sekolahnya tentunya ya, yang bersedia untuk ditempati. Karena ini bahwa kita tidak mungkin bisa melakukan kegiatan ini tanpa sinergi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, sekilas ya kami akan menyampaikan tentang beberapa hal yang sifatnya teknis. Ya. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkali-kali mengikuti PPL, barangkali ini sekedar refresh ya. Artinya
bisa itu merupakan satu informasi, tetapi saya yakin ya ini informasi ini sudah didapat. Tapi karena bahwa peserta dari kegiatan ini ada juga dosen-dosen yang baru pertama kali PPL menjadi dosen GPL, maka kami memandang perlu untuk menyampaikan hal ini. Ya. Di samping nanti Bapak dan Ibu kami mohon juga bisa melihat dan mempelajari pada buku yang sudah kami share. Jadi secara teoritis bahwa di dalam PPL itu kita intinya adalah bagaimana para mahasiswa itu bisa mengimplementasikan mengimplementasi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya. Kita tahu bahwa seorang guru profesional itu harus mempunyai 4 kompetensi. Ya. Yang ini kemudian dijabarkan dalam capaian PPL, ya. Capaian pembelajaran. Keempat kompetensi yang dimaksud itu, saya kira Bapak dan Ibu sudah paham, ya, yaitu ada kompetensi profesional, ya, ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi sosial, dan juga ada kompetensi kepribadian. Nah, dalam kompetensi sosial misalnya, kompetensi pedagogik, ya, di sini mulai dari perencanaan. Maka dalam hal ini, dalam PPL itu diharapkan para mahasiswa itu bisa atau mampu mendesain dan merancang pembelajaran mapel PAI, ya. Dalam hal ini bisa membuat RPP. Ya, kita sih harapkan bahwa mereka bisa membuat RPP yang kontekstual dan kekinian, ya. Kalau saat ini sedang menjadi tema yang banyak dibincangkan, sekaligus juga sudah diimplementasikan dalam PPG dan yang lainnya. Karena proses pembelajaran yang hot, ya, hot, ya, nggak tahu hotnya level berapa, apa level 3, level 4, ya. Kalau nggak kurang hot lagi, ya nanti pakainya lombok setan itu, ya, apa terserah. Ya, bagaimana kita bisa mengimplementasikan. Makanya kita harapkan ada satu sinergi antara DPL dengan guru pamong, ya, para mahasiswa itu nanti bisa mendesain dan pembelajaran mapel PAI itu secara tertulis, ya, yang baik, ya, RPP yang baik, ya. Nah, setelah itu baru kemudian mengimplementasikan, ya. Nah, jadi ini masih dalam kompetensi pedagogik, ya. Ini bagaimana para mahasiswa itu mampu mempraktekkan desain pembelajaran yang sudah dirancang itu. Ya. Nah, jadi dengan demikian maka rancangan yang ada itu nanti diimplementasikan. Dan ini entah nanti teknisnya gimana lah, apa nanti kalau kan pamongnya nonggoni, tapi ada juga yang para mahasiswa yang tidak mau ditonggoni dia. Kalau ditonggoninya nanti malah grogi, ya, atau mungkin Bapak dan Ibu guru pamong bisa ada teknik-teknik itulah bagaimana memonitoring, ya, memonitoring proses pembelajaran tapi tidak diketahui, ya, dengan cara intip atau bagaimana terserah nanti, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mampu menerapkan dan menggunakan media pembelajaran. Ini juga masih ya. Kemudian bagaimana mempraktekkan teknik penilaian, ya. Jadi bagaimana penilaian itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian berikutnya mampu mendistribusikan manajemen pembelajaran, ya, dan memotivasi dan hubungan yang harmonis. Ya. Ini kompetensi sosial, ya, kompetensi kepribadian, ya. Kemudian bagaimana memposisikan dirinya sebagai calon pendidik yang profesional. Ya. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak dan Ibu guru pamong itu bisa memberikan arahan, ya. Karena kami memandang bahwa Bapak dan Ibu guru pamong ini adalah mereka-mereka yang sudah mempunyai pengalaman, ya, istilahnya sudah makan asam garam, ya. Meskipun kalau terlalu banyak garam bahaya, Bu, ya, nanti bisa tensinya tinggi, ya. Artinya di sini Bapak-bapak dan Ibu, ya, itu sudah punya pengalaman. Ya. Jadi bagaimana, ya, pengalaman yang ada itu dimohonkan untuk bisa ditularkan, ya. Ditularkan sebagian kepada para mahasiswa, ya. Sehingga mereka itu nanti akan menjadi, ya, guru-guru yang nantinya adalah juga guru-guru profesional. Kemudian bagaimana, ya, kegiatan praktek mengajar itu? Di sini
bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadek ya, intinya bahwa pelaksanaan itu kita kondisional ya. Bisa ada suatu sekolahan yang mungkin sudah bisa mempraktekkan dengan cara luring ya. Ada juga ya yang masih sepenuhnya daring ya. Atau ada yang kombinasi ya. Ini ya, memang paling enak itu yang kombinasi ya, jadi campuran itu ya. Jadi yang campuran ya, monggo ya kalau memang itu dilakukan ya nanti bisa dikomunikasikan ya. Para mahasiswa itu juga nanti sudah kita arahkan untuk berkoordinasi tentang bagaimana pelaksanaan itu ya. Tentu saja ya penilaiannya untuk masing-masing itu juga disesuaikan. Ketika menggunakan pembelajaran langsung atau luring, barangkali nanti penilaiannya adalah dengan pengamatan langsung ya. Atau di situ nanti gimana caranya, entah dengan cara menjadi penyusup atau mungkin juga mengintip atau mungkin cara bagaimana atau mungkin sepenuhnya mempercayakan kepada para mahasiswa ya. Ini kita serahkan kepada kemudian kalau pembelajaran dengan cara daring ya tentu saja di sini penilaiannya adalah mulai dari RPP-nya bagaimana, kemudian juga mungkin laporannya itu dalam bentuk video ataupun apa ya, dan akan seterusnya kepada Bapak dan Ibu guru. Jadi intinya bahwa praktek kegiatan TPL ini sangat kondisional ya, disesuaikan dengan keadaan Bapak dan Ibu guru, sekolah Bapak dan Ibu guru semuanya. Nah, kemudian saya kira tata tertib ya, ini bahwa ketika para mahasiswa itu sudah diterjunkan, maka dalam hal ini para mahasiswa itu adalah menjadi bagian dari sekolah ya, tanpa meninggalkan nama IAIN Pekalongan FTIK atau secara khusus adalah jurusan PAI ya. Artinya apa? Artinya bahwa para mahasiswa itu kita arahkan agar mereka bisa menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi di sekolah masing-masing ya. Dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh sekolah, tentu saja dalam hal ini adalah dengan memperhatikan berbagai kondisi ya. Dan kita harapkan bahwa para mahasiswa itu juga tetap membawa nama baik IAIN ya, membawa nama baik kita dan seterusnya. Kemudian tentang pakaian ya saya kira sudah standar lah ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru Pamong itu nanti bisa memberikan arahan ataupun juga teguran kalau misalnya ternyata pakaiannya tidak sesuai ya sebagai seorang mahasiswa yang mengikuti PPL. Kemudian tentang monitoring ya, jadi dalam praktek kegiatan ini kita ada monitoring juga yang dilakukan oleh kami melakukan monitoring di samping juga pembimbing ya, pembimbing itu juga atau dosen-dosen pembimbing lapangan itu juga akan melakukan monitoring ya. Ini juga menyesuaikan dengan kesepakatan ya. Ada yang mungkin monitoringnya itu mungkin 5 kali, ada 3 kali, atau mungkin pada saat mengantar dan menarik itu ya. Tapi diharapkan nanti Bapak dan Ibu DPL ya, jangan hanya pada saat mengantar dan menarik saja dia, tapi di sela-sela itu juga pada paling tidak ada satu saat di mana melihat ya bagaimana kesiapan dari sisi perencanaan. Nah, ini bisa dilihat dari RPP ya. Jadi bagaimana RPP itu sudah disiapkan dengan baik atau belum ya. Dan kalau misalnya belum, nanti bisa memberikan arahan-arahan ya, sehingga para mahasiswa itu bisa merencanakan pembelajaran itu dengan baik. Kemudian dalam hal penyerahan ya, dalam hal penarikan ini juga tentu saja nanti diharapkan Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu DPL ya, itu juga bisa nanti mengikuti. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa alternatif dalam pelaksanaan itu tadi bisa secara luring, secara daring, ataupun juga dengan dengan blended ya, dengan kombinasi.
Hanya yang perlu diperhatikan bahwa ketika praktek itu dilakukan secara langsung, ya, maka protokol kesehatan adalah harga mati. Ya. Artinya kita harus mementingkan kesehatan. Ya. Sehingga dalam hal ini ya kita harus harus cerewet gitu ya dalam hal protokol kesehatan ini. Jadi para mahasiswa itu kadang-kadang terlena ya. Kadang-kadang terlena ketika sudah kumpul-kumpul maka masker dilepas ya. Kemudian berkerumun dan ini harus kita ingatkan ya, jangan sampai itu terjadi ya. Ya. Karena saya kira kita sama-sama sudah paham lah bahwa saat ini kondisi pandemi itu masih sedemikian membahayakan ya. Meskipun hari ini PPKM itu selesai, ya, tapi tidak tahu ya, ada yang berseloroh ya. Kemarin PSBB ya, kemudian PPKM ya. Nanti setelah PPKM apa ya? Mudah-mudahan dia tidak ada lagi ya. Karena ada yang menyetok setelah PPKM nanti ganti PMP, kemudian ganti sejarah dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak lah. Artinya setelah ini mudah-mudahan kita bebas ya. Bebas dalam artian bebas dari pandemi ya, mudah-mudahan saja begitu ya. Saya kira doa kita bersama begitu. Nah, karena kita mengasumsikan bahwa saat ini masih dalam kondisi pandemi ya, maka sekali lagi bahwa protokol kesehatan ya ini harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi saya minta kerjasama kita semua ya antara sekolah, pihak DPL dan juga guru pamong dan juga para mahasiswa ya, terutama para mahasiswa ya itu nanti minta tolong kepada bapak dan ibu DPL untuk bisa senantiasa mengingatkan ya pelaksanaan itu. Nah, kemudian tentang penilaian ya ini ada beberapa elemen ya. Yang pertama keikutsertaan dalam pembekalan, kemudian pelaksanaan mengajar ini minimal 5 kali pertemuan ya yang saya kira secara komprehensif ya, jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi, kemudian ada laporan kegiatan ya, kemudian juga ada laporan praktek mengajar ya, dan seterusnya. Dan di semuanya teknis ya, nanti para mahasiswa akan kita lebih tekankan tentang bagaimana penyusunan ini termasuk juga ini. Jadi saya kira itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian tentang DPL-nya ya dan seterusnya nanti saya mohon kepada Bapak Sekretaris Jurusan untuk bisa memberikan bagian dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ted Puspa dan pada para teman-teman DPL. Kami mengucapkan terima kasih juga dan selamat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari pengabdian kita kepada bangsa dan negara dan juga bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Salahuddin PAI atas penjelasan yang sudah disampaikan. Kemudian acara selanjutnya adalah penjelasan tambahan tentang mekanisme PPL yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam. Kepada yang terhormat Bapak M. Saifuddin MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Yang kami hormati Bapak Ibu DPL dan Guru Pamong yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya melanjutkan pembahasan dari Pak Kajur tadi terkait dengan kegiatan PPL, pembekalan PPL pada pagi hari ini. Barangkali di PAI nanti ada beberapa kebijakan yang berbeda dari
waktu-waktu sebelumnya. Saya share screen dulu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di kegiatan atau DPL PPL PAI pada kesempatan pagi hari ini atau pada semester kali ini ada beberapa DPL yang baru, yaitu dosen-dosen baru di FTIK, sehingga barangkali perlu banyak belajar atau membaca buku-buku panduan PPL yang sudah kami share. Kami melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kajur tentang sistematika penyusunan laporan. Ini sudah ada di buku panduan. Yang perlu digarisbawahi oleh Bapak Ibu DPL khususnya ialah pada poin kelima. Kami mengharapkan, pada poin kelima, kami mengharapkan untuk pelaporan PPL pada semester ini mahasiswa kepada jurusan sudah tidak berupa kertas, tapi diusahakan sudah berupa CD, kayak skripsi itu. Jadi file PDF maupun Word-nya dan lampiran-lampiran lainnya nanti dijadikan satu di CD yang dikirimkan ke jurusan. Selain dalam CD, nanti kami juga akan membuatkan Google Drive yang secara mandiri Komting dari kelompok PPL akan mengupload laporannya ke drive tersebut. Nah, dalam pembuatan file ini tentunya harus asli, dalam artian tanda tangan maupun stempel dari pihak sekolahan maupun guru DPL, guru pamong, kepala sekolah, dan lain-lain itu harus asli. Nanti bisa di-scan di dalam dokumennya tadi. Oke. Sistematika laporan nanti bisa dibaca sendiri oleh Bapak Ibu, khususnya yang masih baru, DPL baru, nanti bisa disesuaikan. Kalau masih belum paham, nanti bisa ditanyakan kepada jurusan atau pada DPL lain. Pembekalan PPL dilaksanakan pada hari ini, kemudian pelaksanaannya tadi sudah dijelaskan sama Pak Sekjur, karena ada suatu hal, maka kita mulai dari tanggal 12 Agustus, yaitu hari Kamis, hari Kamis sampai tanggal 25 September untuk pengumpulan laporan. Diusahakan maksimal 1 Oktober mahasiswa sudah mengirimkan laporannya kepada jurusan. Untuk daftar hadir lain-lain ini sudah ada di buku panduan, nanti bisa dilihat. Kemudian kami akan menyampaikan daftar sekolah bersama DPL-nya. Oke, bacakan. Sebelumnya. Untuk SMP Negeri 1 Kedunguni, DPL-nya Bapak Dr. Haji Mukhlisin MAG. Untuk SMP Al-Bayan Wiradesa, Bapak Dr. Haji Muhammad Sugeng Solehuddin MAG. SMP Negeri 2 Bojong, Bapak Dr. Haji Salahuddin MSI. MTS 45 Wiradesa, Dr. Muhammad Jaini MAG. SMP Negeri 1 Tegal, Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini. SMK Nusantara Comal, Dr. Haji Slamet Untung MAG. MTS Nurul Komar Pekalongan, Haji Muhammad Yasin Abidin MPD. MTS Muhammadiyah Pekalongan, Bapak Haji Miftahul Huda MAG. MTS Ribatul Muta'alimin, Bapak Dr. Haji Ali Burhan MA. SMP Salafiyah Kauman Pekalongan, Ibu Siti Mumun Muniroh. SMP Negeri 1 Wonopringgo, Ibu Dewi Puspitasari. MTS NU Tirto, Bapak Nalim MSI. SMP Yarohis Simbangwetan, Bapak Mutoin MAG. MTS Darussalam Subah, Bapak Muhammad Fauyan MPD. SMP Negeri 2 Kedunguni, Ibu Ningsih Fadilah.
SMK Satya Praja Pemalang Haji Agus Komedi MAG, SMP Negeri 1 Karanganyar Ibu Dian Rifyati MPD, SMP Negeri 1 Kajen Muhammad Saifuddin MPD, SMP Negeri 4 Bojong Muhammad Nurul Huda MPD, SMP Negeri 2 Kajen Rafiqatul Aini MPDI, SMP Negeri 4 Kajen Muhammad Adin Setiawan MPSI, MTS Karanganyar Wulet Ibu Fatmawati Nur Hasanah, SMP Negeri 2 Siwalan Muhammad Isa Ansori, MTS NU Seragi Ridho Riyadi MPDI, SMP Negeri 3 Kajen Budi Rasti Novianti MPD, SMK Negeri Ampel Gading Muhammad Imron Rosadi, SMP Negeri 3 Bojong Muhammad Mufid, MTS Negeri Subah Abdul Mukhlis, SMP Negeri 1 Siwalan Jainul Arifi. Jadi total sekolahan untuk semester ini ada 29 sekolah dengan 290 mahasiswa PAI dan 29 DPL. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan untuk menambahi keterangan dari Pak Kajur. Kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam, Bapak Muhammad Saifuddin MPD. Acara selanjutnya adalah tanya jawab. Silahkan dari Bapak Ibu dosen ataupun Bapak Ibu guru pamong. Barangkali ada yang ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan terkait kondisi sekolah dan yang lain-lain bisa ditanyakan di forum tanya jawab ini. Monggo. Bapak dan Ibu, baik guru pamong ataupun juga DPL, Pak, suaranya belum di. Monggo Bapak dan Ibu, baik Bapak dan Ibu guru pamong ataupun juga Bapak dan Ibu DPL bisa menyampaikan. Pak, ada pertanyaan. Saya tanya Pak Salam. Pak Untung tanya Pak Salam. Pak Salam. Pak Untung tanya. Pak Nur Aini. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kajur, PAI Bapak Dr. Haji Salahuddin MSD, yang saya hormati Sekjur Bapak Muhammad Saifuddin MPD, dan para DPL serta guru pamong yang saya hormati. Yang ingin saya tanyakan, biasanya beberapa hari sebelum penerjunan itu mahasiswa terutama dari ketua kelompok itu biasanya menghubungi dosen pembimbing lapangan atau DPL. Nah, sampai dengan hari ini ya belum ada mahasiswa yang menghubungi saya, Pak. Sehingga saya tidak tahu saya itu harus berkomunikasi dengan siapa, sebab ini kan penting sekali untuk menentukan waktu penerjunan atau apa ya namanya istilahnya, ya kita berkonsultasi dengan pihak sekolah. Karena kadang waktu yang dimiliki oleh sekolah itu tidak selamanya sesuai dengan waktu yang dimiliki oleh DPL. Oleh karena itu harus ada komunikasi. Untuk itu saya mohon kejelasan apakah mahasiswa di masing-masing kelompok itu sudah memiliki nomor DPL masing-masing, kemudian segera kalau bisa dihimbau agar berkonsultasi dengan DPL masing-masing untuk menentukan waktu penerjunan. Kadang ada yang maju 1 hari, kadang ada yang mundur 1 hari, atau bahkan mungkin ada yang mundur 2 hari. Saya kira itu Pak Salah, mohon klarifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kajur atau Pak Sekjen. Terima kasih. Ada Pak Dr. Slamet Untung. Ucapkan terima kasih juga ya bersedia jadi DPL ya Pak Yai Slamet Untung. Jadi memang
nanti selanjutnya para mahasiswa itu akan menghubungi ya. Seperti saya juga ini barusan saja di SMS oleh mahasiswa yang menyampaikan, Pak, saya PPL dengan pembimbing Bapak, gimana selanjutnya? Jadi nanti akan dihubungi Pak Kiai Slamet ya tentang pelaksanaan tentang itu ya, sehingga nanti selanjutnya bisa dilakukan koordinasi ya, dengan DPL dan juga dengan guru pamong ya, kemudian juga dengan sekolah. Ya memang mungkin ada sedikit kesan mendesak ya, mendadak ini ya tentang hal-hal itu ya, seperti dulu. Karena memang kemarin ada beberapa hal ya. Yang pertama kita memberikan kita melaksanakan memberikan informasi itu, kemudian kita di PA itu memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mendaftar, kemudian juga karena sekarang ini dalam masa pandemi ya, itu kita juga akan melakukan verifikasi ya terkait dengan lokasi ya, lokasi mahasiswa, lokasi asal mahasiswa ya. Dan kemudian setelah itu kita melakukan pemetaan ya, mahasiswa di sini berarti ada sekian yang ada di Tegal misalnya ya, ada sekian yang ada di Pemalang sekian ya. Kemudian kita baru melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang akan ditempati ya. Sehingga memang agak sedikit molor ya dalam hal itu. Tapi saya kira ini masih ada rentang waktu yang cukup ya, karena penerjunan itu atau penyerahan itu nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan mungkin pada hari Kamis ya. Sehingga nanti setelah itu saya kira dalam rentang waktu hari ini, kemudian juga ditambah Selasa dan Rabu itu masih ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan sekolah yang bersangkutan. Jadi nanti para mahasiswa itu segera akan menghubungi Bapak dan Ibu DPL ya. Kemudian juga sekaligus nanti bisa diarahkan untuk melakukan koordinasi dengan sekolah ya tentang kapan pelaksanaan penyerahan dan sebagainya. Itu Pak Dr. Slamet Untung ya informasi. Terima kasih Pak Kajur, terima kasih. Terima kasih. Pak, mohon izin menambahi. Pak Bapak Dr. Slamet Untung, kami dari jurusan, insya Allah nanti siang kami juga akan melakukan pembekalan kepada mahasiswa peserta PPL, dan ketika pembekalan itu nanti kami akan mewajibkan kepada mahasiswa agar langsung menghubungi DPL masing-masing dan berkoordinasi dengan sekolahnya masing-masing. Tadi sudah disampaikan sama Pak Kajur, insya Allah dalam penentuan lokasi mahasiswa itu kami sesuaikan dengan tempat tinggal terdekat mahasiswa. Kebetulan Pak Untung juga di SMK Nusantara Comal, kepala sekolahnya muridnya Bapak Kiambak niku. Iya, betul. Ya, kami pilihkan, kami pilihkan seperti itu, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu DPL maupun guru pamong setelah nanti siang insya Allah akan segera dihubungi sama mahasiswa-mahasiswa peserta PPL. Terkait dengan penerjunan PPL, nanti kami pasrahkan kepada Ibu Guru dan Bapak DPL, Bapak Ibu Guru maupun Bapak Ibu DPL, waktunya monggo sesuai dengan kesepakatan bersama Mawon. Yang penting mulai hari Kamis, tanggal 12 itu sudah bisa dimulai, dan 3 hari ini, Selasa, Rabu itu bisa untuk koordinasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Pak Kajur dan juga Pak Sekjur. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, monggo. Bapak dan Ibu dari SMP Islam. Nanti Bapak dan Ibu guru pamong ya itu nanti akan dihubungi oleh para mahasiswa terkait dengan teknik dan pelaksanaan penyerahan ya. Ya kita harapkan nanti penyerahan ya dilaksanakan secara hikmat dan sederhana ya, meskipun juga tanpa mengurangi hal-hal yang sifatnya esensial ya. Jadi nanti bisa dikomunikasikan dengan
para mahasiswa bisa nanti masa diarahkan nanti tentang segala sesuatu nanti mahasiswa insya Allah siap untuk melakukan. Sekolahnya Sampun. Oke, kalau memang sudah tidak ada, mungkin ada Pak tadi Pak dari SMP Islam. Oh ya, gimana? Ya, Pak. Dari SMP Islam barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Pak Abdul dari SMP Islam Yarohi Simbang Wetan, Pak. Pak Abdulun. Ya. Ya, monggo Pak Abdul. Saya ingin menginformasikan bahwa mungkin sekolah kami tidak sama dengan sekolah negeri karena sekolah kami liburnya hari Jumat, Pak. Jadi nanti semaksimal mungkin mahasiswa bisa menyesuaikan karena liburnya hari Jumat. Dan yang kedua bahwa sekolah kami sudah melaksanakan kegiatan tatap muka full 1 minggu, Pak. Cuman memang waktunya yang tadinya 40 menit diringkas, dikurangi menjadi 30 menit per jam pelajaran. Jadi total untuk SMP Islam Simbang Wetan kami melaksanakan kegiatan tatap muka full mulai hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya libur. Jadi nanti bisa menyesuaikan mahasiswa yang sudah tadi disebutkan ada 9 mahasiswa yang kami terima. Yang kedua, yang terakhir, terima kasih sudah dipercaya oleh IAIN Pekalongan untuk yang kesekian kalinya. Sekolah kami semoga bisa terus terjadi komunikasi dan jalinan antara sekolah kami dengan IAIN Pekalongan. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Albayan, Pak. Matur nuwun Pak Kiai Abdul Ghani tentang Albayan, Pak. Informasinya ya. Jadi memang kita nanti menyesuaikan Pak ya. Kita menyesuaikan kalau di situ liburnya hari Jumat ya, para mahasiswa nanti menyesuaikan ya. Seperti itu. Kemudian terima kasih juga bahwa diinformasikan di sana sudah ada pembelajaran secara tatap muka Pak ya. Sehingga mudah-mudahan nanti bisa maksimal dan tadi juga sudah diinformasikan waktunya dipersingkat yang mudah-mudahan ini juga prokes ya tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Matur nuwun informasinya. Bapak dari Albayan, Pak. Monggo dari Albayan. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dari IAIN yang saya hormati, semua rekan-rekan dari seluruh sekolah baik swasta atau negeri yang saya hormati. Begini Pak, saya yakin beberapa sekolah-sekolah yang swasta mungkin sudah banyak sekali yang tatap muka. Artinya begini, apakah kemudian ini jadi kendala enggak untuk penerjunan mahasiswa ke sekolah-sekolah mungkin yang swasta karena tatap muka kan juga bervariasi teman-teman, ada yang memang yang sudah full, ada yang setengah kopling sampai jam 11 atau jam 10 atau jam berapa itu kan. Artinya apakah ini kemudian untuk kampus jadi masalah yang harus diperhatikan atau ini kewenangan sekolah? Teman-teman mahasiswa boleh untuk melakukan sesuai dengan kebijakan sekolah atau memang karena ini proses PPKM dan lain sebagainya masih gantung. Jadi walaupun kan anak-anak kan nanti kalau ada apa-apa kan anak-anak yang dari IAIN kan juga nanti ada sebagian tanggung jawab dari kampus yang mana masih menginduk belum boleh untuk tatap muka. Sedangkan kalau teman-teman swasta kan ya enggak tahu ini formal atau tidak, tetapi saya yakin sudah lebih banyak yang berangkat buka walaupun mungkin sampai jam yang variatif lah. Kalau di saya ya sudah full walaupun di pinggir jalan Pantura tetap sudah full sampai dengan jam yang kita sepakati itu. Itu Pak, apakah nanti kendala atau tidak atau ada rambu-rambunya atau tidak? Kalau prokes tetap kita menjalankan sesuai dengan prokesnya. Kalau kemudian hal-hal yang berkaitan lainnya mohon untuk disampaikan ke kami apakah kita membatasi sesuai dengan kebijakan kampus atau
teman-teman mahasiswa ikut kebijakan sekolah. Itu saja Pak. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ziaul Haq. Monggo Pak Kajur atau Pak Sekjur bisa menanggapi. Terima kasih. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan semacam itu, untuk pelaksanaannya kita berkoordinasi dengan sekolah dan kita mengakomodir kebijakan yang ada di sekolah. Jadi kalau ada sekolah yang melakukan tatap muka secara penuh, ya kita bisa menyesuaikan seperti itu. Kalau misalnya ada sekolah yang melakukan kegiatannya penuh juga dengan daring, ya kita juga menyesuaikan. Kemudian ketika ada yang kombinasi, ya kita juga menyesuaikan. Jadi kita fleksibel, Pak Ziaul Haq nih, ya, dalam hal melakukan kegiatan PPL itu. Ya. Tentu saja seperti tadi disampaikan bahwa kita tetap mensyaratkan bahwa diberlakukannya prokes, ya. Misalnya dalam hal memakai masker, ya, ini sesuatu yang tetap kita sangat menganjurkan, bahkan bukan hanya menganjurkan tapi mewajibkan kepada para mahasiswa, ya, untuk melakukan itu, ya, ketika berinteraksi dengan para siswa ataupun juga dengan bapak dan ibu guru, ya. Jadi itu. Kemudian yang lain, ya, kita juga mengarahkan, ya, untuk menghindari sedapat mungkin kontak fisik, ya, atau physical distancing, ya, ini kita harapkan untuk bisa juga diperlakukan dan seterusnya. Jadi ngaten Pak Ziaul Haq, ya, intinya kita menyesuaikan dengan sekolah, ya, tapi dengan tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak bahwa prokes, ya, itu adalah sesuatu yang harus tetap dilakukan. Ngaten, matur. Mungkin Pak Sekjur mau menambahkan, silakan. Oke, terima kasih Pak Kajur. Terkait dengan pelaksanaan PPL di tempat sekolah, tentunya kami dan mahasiswa maupun DPL nanti akan mengikuti kebijakan yang ada di sekolah. Kita akan mengikuti, tentunya tetap menerapkan dengan protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian saya mau menyampaikan sedikit, tadi ada yang kelupaan. Ini terkait dengan DPL, Bapak Ibu DPL yang baru, yang perdana ini menjadi pembimbing PPL. Ada 4 tugas pokok, mohon diperhatikan. Yang pertama itu menyerahkan peserta PPL ke sekolah, ke pihak sekolah. Ini nanti keadaannya situasional, sesuai dengan kesepakatan bersama antara DPL, mahasiswa, dan sekolah. Yang kedua, memonitoring. Saya berharap Bapak Ibu DPL baru, ya 1 minggu sekali atau fleksibel lah, nanti bisa mengunjungi teman-teman mahasiswa di tempat prakteknya, diajak komunikasi, keluh kesahnya, dan lain-lain. Yang ketiga, nanti kegiatan penarikan PPL juga mengikuti kondisi dari sekolahan. Kita dimusyawarahkan antara DPL, mahasiswa, dan pihak sekolah. Yang keempat, nanti ada menguji atau memberi penilaian kepada mahasiswa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali masih ada lagi, monggo, dari Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru. Ada lagi Bapak Ibu? Izin masuk lagi. Ya, silakan. SMP Salafiyah, Bu. Oh, Bu. SMP Salafiyah. SMP Salafiyah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama yang kesekian kalinya SMP Salafiyah dipercaya untuk jadikan sebagai wahana belajar anak-anak PPL mahasiswa YN Pekalongan, J. Untuk ini Pak, Bu, kami hanya menginformasikan bahwa SMP Salafiyah
yang terletak di jantung kota, di sebelah masjid. Kami sudah melakukan pembelajaran meski dengan sistem terbatas. Jadi 1 minggu full, tetapi anak yang hadir hanya 50%. Sehingga kalau tadi ada sebagian yang full daring atau mungkin sebagian tadi ada yang full luring, kami kombinasi Bapak Ibu. Artinya ketika kami ada jadwal PTM yang kami temui dan kami ajar di kelas ada, kami pun memberikan pelayanan lewat GC bagi anak-anak yang sip belajar di rumah. Jadi 3 hari dalam 1 minggu anak-anak masuk, 3 hari lainnya anak belajar di rumah. Sehingga setiap hari memang kita kombinasi. Jadi SMP Salafiyah itu ketika memberikan jadwal hari ini saya masuk, berarti saya memberikan pembelajaran di kelas, tetapi saya pun memberikan pelayanan untuk anak-anak yang belajar sip di rumah. Ngoten Bapak Ibu. Dan informasi juga bahwa di SMP Salafiyah juga ada program tahasus, ada program khusus diniyah dan program tahfidz yang mungkin nanti jadwal PBM-nya agak berbeda. Oke, demikian mungkin informasi awal kepada Bapak Pimpinan dan jajaran dari IAIN Pekalongan, agar mungkin nanti anak-anak mahasiswa yang kebetulan nanti berjumlah 10 yang nanti ikut diturunkan terjun di sekolah kami, ada gambaran awalnya seperti itu. Ngoten mawon, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof. Aini. Kebetulan saya di SMP Salafiyah ini Bu, nanti insya Allah dampingin teman-teman mahasiswa. Bu Mumun Rencana insya Allah kami nanti koordinasi dulu, mungkin hari Kamis nanti Bu ya, ke sana insya Allah. Ya, terima kasih Ibu Guru Pamong dari SMP Salafiyah atas informasi yang disampaikan. Kami juga mengharapkan untuk semua Guru Pamong bisa membimbing mahasiswa-mahasiswi kami dengan baik, ya, suatu yang real di lapangan. Karena selama di kampus itu kan hanya teori saja. Prakteknya nanti di sekolah Bapak Ibu sekalian. Dan mohon izin, kami juga nanti mengarahkan kepada mahasiswa yang kita akan mengadakan pembekalan. Kami juga akan mengarahkan kepada mahasiswa, selain nanti mahasiswa PPL, kami juga mengajarkan kepada mahasiswa untuk persiapan membuat skripsi dengan belajar PPL ini. Jadi ketika nanti PPL, barangkali mahasiswa juga akan mencari tema-tema skripsi yang menurut mereka bisa digunakan. Itu Bapak Ibu Guru Pamong. Ya. Tak salah, barangkali mau menambahi. Terima kasih. Tadi tentang pelaksanaan tadi sudah disampaikan ya, dan tadi Bapak Ibu DPL juga sudah merespon. Jadi intinya sekali lagi bahwa kita fleksibel ya di dalam melakukan proses itu ya, dengan rambu-rambu yang tadi sudah disampaikan. Saya kira gitu ya, mungkin ada lagi yang lain. Kalau tidak ada, ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan Bu Umun mau bicara lagi, tadi angkat jari. Pak berkeringat. Oh enggak, betul. Terima kasih Pak Kajur. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya. Nanti kita akan menindaklanjuti dengan koordinasi dengan para mahasiswa, dan nanti juga setelah itu para mahasiswa akan melakukan koordinasi secara lebih lanjut di sekolah dengan Bapak dan Ibu DPL serta Guru Pamong. Sekali lagi dari kami
ucapkan terima kasih dan selamat ya, untuk melaksanakan tugas ini dengan baik, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dan berlangsung dengan baik tanpa ada halangan sesuatu pun. Saya kira itu monggo dari moderator. Ya, terima kasih Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru semua. Terima kasih atas partisipasinya. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Miftahul Huda MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Pak Miftahul Huda, speakernya di-on-kan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kaufu majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana salana wa ahlana wa auladana wa azwajana dzurriyyatana wa min min ahli ilmi wa ahli khairi wa min ahli al-Qur'an wa min hafidhil Qur'an ibadah wal istiqamah min ahli fajr wa sa'adah fi darin wa min ahli sunnah wal jamaah min ibadika salihin wal muttaqin warzuqna wassalamah wal afiyah wal istiqamah wal mu'afatah. Allahumma ya Allah barik lana fi ilmina rizqina umrina wa ahlina wa waladina wa talamidina wa jama'atina wa bana fi khayatin nasalka ala tirujal wa Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata wa abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sahbihi wa baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Miftahul Huda MAG. Acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara koordinasi dan pembekalan PPL pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang belum mengisi presensi bisa mengisi link presensi di kolom chat, tadi sudah kami share. Yang belum monggo silakan bisa diisi. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Ibu guru pamong semuanya yang sudah berkenan mengikuti kegiatan koordinasi dan pembekalan PPL pada hari ini. Di sini saya selaku pembawa acara dan moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini. Ya, sama-sama Bu Mumun.